Koneksi antar materi modul 2.2. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator saya, Bapak Dwi Sulistiono, dan juga pengajar praktik saya, Bapak Nawa Jaka Susila. Bersama saya, Melania Rizka Puspitasari dari SDN Karangbangun, CGP Angkatan 11. Apa kesimpulanmu tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kondisi sosial dan emosional perlu dipersiapkan oleh guru terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menyiapkan siswa untuk belajar, serta menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melihat anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologi sehingga anak akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Tiga hal mendasar yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dan penggunaan teknik stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu bagi murid. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dan murid, dan mengubah peraturan sekolah dan harapan sekolah. Untuk rekan sejawat, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah.
Belajar adalah dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.